أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، روحي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، والحمد لله رب العالمين. اللهم قو الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan alam semesta, karena telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita semua, baik nikmat secara lahir maupun nikmat secara batin.
Allah telah memberikan kita begitu banyak nikmat, yaitu salah satunya adalah nikmat kesehatan. Kita masih diberikan kesempatan untuk datang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jum'ah secara berjamaah. Kemudian Allah telah memberikan kita nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam. Kita telah dilahirkan ke dalam dunia ini dalam keadaan beragama Islam, dan Allah telah memberikan nikmat iman ke dalam hati kita semua. Tak lupa, mari kita hanturkan salawat kepada junjungan Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas perjuangan beliau, tetesan darah beliau, usaha-usaha beliau, keringat beliau, kita bisa merasakan nikmatnya iman dan Islam. Dan insyaallah kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada hari ini saya selaku khatib Jumat ingin membawakan khutbah berjudul Meraih Keberkahan di bulan Ramadan dan malam Lailatul Qadar. Tak terasa waktu telah berjalan begitu cepat, dan pada hari ini kita sudah memasuki ke dalam bulan Ramadan. Bulan yang begitu mulia, bulan yang sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang di dalamnya terdapat penuh keberkahan, di dalam bulan yang di dalamnya diampuni dosa-dosa para hambanya, kemudian diterimanya semua amal-amal dan dilipat gandakan pahalanya. Di dalam bulan Ramadan juga terdapat satu amalan yang diwajibkan kepada semua kaum muslimin, yaitu adalah ibadah puasa. Ibadah yang tidak bisa ditinggalkan, ibadah yang jika ditinggalkan maka wajibnya hukum untuk diganti pada hari di luar Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kaum muslimin untuk melaksanakan puasa di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam wa ma kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana yang diwajibkan kepada umat-umat terdahulu agar kalian bertakwa. Dari sini kita dapat memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan puasa kepada umat-umat terdahulu, umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar kita menjadi umat yang bertakwa. Kemudian di dalam bulan Ramadan terdapat begitu banyak kejadian penting dalam umat Islam. Salah satunya adalah terdapat nuzulul Quran, yaitu malam turunnya Al-Quran, surat Al-Alaq ayat 1-5. Yang berikutnya adalah wafatnya istri Rasulullah, Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ada kejadian meninggalnya istri pertama Rasulullah, istri yang sangat begitu dicintai Rasulullah, istri yang rela menjadi miskin walau dia sebelumnya adalah janda yang sangat kaya raya, mengorbankan begitu banyak hartanya untuk jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang bahkan saking miskinnya Khadijah radhiyallahu anha meninggal tanpa dikafani karena beliau hanya memiliki satu baju.
Kemudian ada kejadian yang berikutnya adalah wafatnya putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Fatimah Az-Zahra, istri dari sahabat Rasulullah, khalifah keempat Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada satu kejadian yang sangat begitu besar di dalam Islam, yaitu terjadinya perang Badar. Perang Badar terjadi pada 17 Ramadan tahun 2 Hijriah, yaitu ketika para kaum muslimin berjumlah sekitar 313 orang melawan sekitar 1000 kaum kafir Quraisy. Akan tetapi walau dalam kondisi para sahabat berpuasa di bulan Ramadan begitu panas teriknya, mereka pun kalah jumlah dengan kaum kafir Quraisy. Akan tetapi dengan berkah Allah Subhanahu wa taala, dengan semangat juang para sahabat, kemudian dengan bantuan Allah dan syafaat Nabi, maka mereka bisa memenangkan perang tersebut. Yang kemudian ada kejadian, yaitu wafatnya Ruqayyah. Ruqayyah adalah anak kedua dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Siti Khadijah. Yang kemudian adalah Fathul Mekah, yaitu kejadian pembebasan Mekah dari kaum Quraisy. Selanjutnya di dalam Ramadan terdapat satu malam yang lebih daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Allah menjelaskan tentang malam Lailatul Qadar di dalam Al-Quran juz 30 surat Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbih min kulli amrin salam. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Apakah kalian tahu tentang malam Lailatul Qadar? Yaitu adalah malam yang lebih utama daripada 1000 bulan. Kemudian ada hadis tentang malam Lailatul Qadar dan keutamaan bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, telah datang bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, maka Allah telah mewajibkan berpuasa kepada kalian pada bulan itu. Saat itu pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup, serta setan-setan dibelenggu. Setan-setan dibelenggu atau diikat pada bulan tersebut. Dan di dalamnya terdapat satu malam yang nilainya lebih daripada 1000 bulan. Kemudian salah satu manfaat atau keutamaan keberkahan bulan Ramadan adalah dilipat gandakannya amal-amalan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa setiap amal kaum Bani Adam akan dilipat gandakan menjadi 10 bahkan sampai 700 kali lipat. Kemudian saya ingin mengingatkan kepada jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala agar kita meningkatkan ibadah kita pada bulan Ramadan, yaitu ibadah memperbanyak salat maupun salat sunnah, kemudian memperbanyak membaca Al-Quran, karena Al-Quran satu hurufnya dihitung 10 pahala, kemudian akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena di dalam bulan Ramadan amal ibadah akan dilipat gandakan menjadi 10 hingga 700, bahkan tidak terhitung. Kemudian saya ingin mengingatkan bahwa untuk memperbanyak sedekah, karena di sedekah
di bulan Ramadan begitu mulia, begitu diutamakan. Karena barang siapa yang memberi makan orang berpuasa di bulan Ramadan, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Dan sesungguhnya bau mulut orang yang berpuasa itu baunya lebih harum daripada minyak kasturi. Maka daripada itu marilah kita bersedekah pada bulan Ramadan dengan memberikan makan atau takjil berbuka puasa di dalam masjid-masjid, di dalam musola atau tetangga sekitar kita agar kita mendapatkan pahala bersedekah. Kemudian yang terakhir adalah kita untuk mengingatkan untuk memperbanyak amal ibadah di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Di dalam 10 malam terakhir Ramadan terdapat satu malam yang lebih daripada 1000 bulan. Maka daripada itu marilah kita memperbanyak amal ibadah di dalam 10 malam terakhir di bulan Ramadan, malam Lailatul Qadar, agar kita mendapatkan syafaat, mendapatkan keberkahan, dilipat gandakan amal ibadah kita dan dia ampuni seluruh dosa-dosa kita. Kemudian dikabulkan doa-doa kita yang selama ini kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita sibuk untuk mengurus keperluan rumah, kebutuhan keluarga untuk menyambut hari raya Idul Fitri, sedangkan kita lupa akan Allah Subhanahu wa taala dan kita lupa akan malam Lailatul Qadar. Janganlah kita sibuk untuk bekerja selama setahun penuh, selama 12 bulan, sedangkan kita lupa akan 1 bulan yang telah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diberkahi hingga diturunkan ayat tentang puasa, dilipat gandakan amal dan diampuni dosa. Allah hanya meminta 1 bulan kepada kita untuk memperbaiki amal ibadah kita, mendekatkan diri kepada Allah, berdoa sebanyak mungkin, kemudian meminta ampunan sebaik-baiknya kepada Allah. Apakah kita masih mau sibuk kepada dunia? Allah hanya meminta 1 bulan saja di antara 12 bulan. Apakah kita masih sibuk ingin mengejar dunia? Kebanyakan orang di dunia ini sibuk mengejar harta, ingin membangun rumah di dunia. Akan tetapi apakah mereka lupa bahwa apakah mereka tidak ingin membangun rumah di surga? Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk memperbanyak amalan di bulan Ramadan, memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian memperbanyak doa-doa khususnya di 10 malam terakhir, memperbanyak istighfar dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa untuk bersedekah di bulan Ramadan. Sekian, barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa ma fihi ma yati wa dzikril karim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nasta'in ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wa ihsani
wa ikan kurba ilil kurba wa yanhauna ila faksha ani faksha wal munkar wal bag yaizuhum allakum tadhakkarun aqimis shalah.